Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Di sini saya mau membagikan sedikit tutorial tentang penggunaan Microsoft Office Excel. Nah, tutorial ini sekaligus sebagai tugas dari program ICT di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan sebelum saya mulai, mohon dimaklumi ya jika timbul suara-suara berisik gitu. Ya, tanpa berlama-lama lagi gitu ya, kita langsung mulai saja gitu ya. Nah, di sini di bagian understanding cells. Di sini kita buka dulu. Nah, sudah muncul ya. Ini kita perkecil aja. Nah, di sini di perintah setelah dibuka ini kan suruh pilih sel D6 dan ketik HLEE atau HLEE. Di sini D6, terus kita ketik HLEE. Lalu di perintah selanjutnya clear the contents in row 14. Jadi di baris ke-14 itu suruh dihapus gitu. Ini. Nah, ini tinggal diklik kanan clear contents. Nah, udah. Lalu di perintah selanjutnya kita harus mendelete kolom G. Di sini kolom G kita delete aja. Klik maaf. Kolom G kita delete. Nah, terus habis itu menggunakan cut dan paste atau drag and drop, pindahkan konten yang ada di baris ke-18 ke baris ke-14. Jadi ini yang udah dihapus tadi. Nah, ini yang di baris 18 kita pindahkan ke 14. Dengan cara di cut, lalu kita pastekan saja. Nah, sip. Terus gunakan fill handle untuk to put an X in cells F9, F17. Di F9 di sini ya teman-teman sampai F17 kita gunakan fill handle. Jadi tinggal ini dibawahkan saja. Nah, akan tampilannya sama kan ya seperti ini. Oke, kita close saja. Selanjutnya, di sini kita modifying column, rows, and cells. Jadi memodifikasi kolom, baris, dan selnya. Ini kita buka dulu. Oke. Nah, udah muncul ya. Kita besarkan. Nah, teman-teman di sini setelah itu kita disuruh untuk auto-fit column width for the entire workbook. Ini kita blok aja semua. Terus kita suruh di auto-fit, di format auto-fit column width. Udah. Terus modify the row height for rows 3 to 14 dengan ukurannya 22,5 ya. Jadi untuk baris ke 3 dan 14, 3 sampai 14 ini harus diatur row height-nya jadi 22,5. Nih 22,5. Oke. Nah, terus hapus baris ke-10. Hapus baris ke-10 ini ya. Ini harus dihapus. Delete. Oke. Nah, terus habis itu insert a column to the left of column C. Type secondary contact in cell C2. Oke, jadi nah,
Kita klik di sini secondary context. Kok klik di ketik. Terus habis itu make sure C2 ini tuh masih kita pilih ya. Jadi nah ini, dan choose wrap text. Choose wrap text. Nah ini wrap text. Nah kemudian merge and center cells A1 F1. A1 sampai F1. Nah ini lalu hide the billing address and phone. Ini di hide dan phone-nya juga di hide. Dah. Nanti tampilannya akan seperti ini. Sudah sama persis ya. Oke. Kita close. Selanjutnya di sini klik the challenge worksheet. Ini di bawah ya. Terus ganti cell style di sel A2 sampai H2 jadi ke aksen 3. Jadi di A2 sampai H2 ini jadi ke aksen 3 cell stylenya. Lalu ganti juga ukuran fontnya ya, dari baris 1 sampai baris 36. Oh maaf, pada baris 1 jadi fontnya ukuran 36. Ini ya, ukurannya 36. Enter. Lalu font size for the rest of the rows to 18. Jadi sisanya yang di bawah ini ke 18. Kemudian bold and underline the text in row 2. Jadi suruh di bold sama di underline atau garis bawah. Di baris kedua ini di bold dan di underline. Kemudian ganti fontnya yang di row 1. Change the font of row 1 to a font of your choice. Jadi yang di row 1 ini suruh pilih ke pilihan kita. Aku ganti jadi Times New Roman. Lalu pilih tulisan yang di bawahnya itu ke model tulisannya, tapi berbeda sama yang di baris 1. Jadi yang di bawahnya tuh diganti juga, bebas. Kalau aku mau pakai ini aja. Nah, terus abis itu change the font color of row 1. Jadi to a color of your choice. Jadi ini suruh diganti warnanya. Jadi warna hijau kayaknya asik nih. Nah, terus abis itu pilih all of the text in the worksheet and change the horizontal alignment to center alignment and the vertical alignment to middle alignment.
Jadi ini tinggal kita ini kan saja, lalu kita ubah nih dan ini. Nah terus habis itu selesai deh. Hasilnya apakah akan sama? Ya kurang lebih akan sama seperti ini. Lanjut dan save. Nah lanjut, ini kita buka dulu. Oke. Nah udah keluar ya. Oke, mari kita eksekusi. Nah, jadi di sel D2 ini type today's date and press enter. Jadi di D2 ini ketik aja. Jadi 4 November 2021, klik enter. Nah, berubah sendiri. Terus klik sel D2 dan verify that it is using a date number format. Jadi diklik, terus di bagian sini pakai format, ya. Jadi terus try changing it to a different date format. For example, long date. Jadi suruh contohnya diubah ke long date. Ini kita ubah aja ke long date. Nah, di sel 2-nya itu, terus habis itu gunakan format cell dialog box untuk choose the 14. Jadi kayak gini formatnya. Kesini ke more number formats, terus ke bagian custom. Jadi kayak gini ya. Ini tanggal, bulan, tahun urutannya. Jadi berarti kita pilih yang ini ya, kira-kira. D itu date, M itu month, yang Y itu year. Jadi oke kan saja ya, udah sesuai kan. Nah terus habis itu change the cell text rate. Jadi di D8. Jadi di D8 itu suruh diganti jadi formatnya percentage. Jadi D8 ini formatnya ke percentage. Jadi, nah, terus di sel D8 lalu apply the currency format to all of column B. Jadi di kolom B ini suruh formatnya ke currency. Nah, lalu di sel D8 gunakan increase decimal atau decrease decimal. Jadi harus tampilannya jadi 7,5%. Ini kan 7,50%. Nah, yang ini teman-teman, ini increase, ini decrease decimal. Kalau increase tuh nolnya jadi nambah, berarti kita harus biar 7,5% berarti harus di decrease. Nah, seperti ini. Lalu nanti tampilannya akan terlihat seperti ini. Sudah sama ya teman-teman, kita close saja. Lalu di open. Nah, di sini diperintahkan untuk ini bagian working with multiple worksheets gitu. Jadi bekerja dengan worksheet yang multiple gitu. Jadi ini perintahnya selanjutnya ini insert a new worksheet and rename it Q1 summary. Jadi kita suruh bikin worksheet yang baru dengan klik plus ini. Terus sheetnya ini kita rename jadi Q1
Q1 summary. Nah, terus habis itu pindahin expenses summary worksheet-nya tuh to the far right. Terus ini di move to end, jadi pindahin ke yang paling kanan, berarti ke yang paling terakhir. Lalu si Q1 summary-nya ini, worksheet-nya itu pindahkan ke antara Maret sama April. Ini tinggal kita klik, kita drag aja, pencet. Nah, sebenarnya yang tadi, yang expenses summary juga bisa seperti itu sih, cuman ya pengen memperlihatkan cara yang lain. Lalu create a copy of the expenses summary worksheet by right clicking the tab. Don't just copy and paste the content of the worksheet into a new worksheet. Create a copy. Ini klik kanan. Move or copy. Expenses summary. Create a copy. Oke. Nah, udah ya. Terus abis itu diubah warnanya, yang tab Januari jadi biru, yang Februari jadi merah. Oke, kita ke yang Januari jadi warna biru. Ini klik kanan, tab color jadi warna biru, birunya biru laut aja ya. Februari jadi warna merah, merahnya ini. Udah, habis itu dibikin grup, jadi worksheet September, Oktober, dan November itu dijadikan satu grup. September, Oktober, November. September, Oktober, November. Dengan cara klik CTRL, tekan jangan dilepas, lalu kita klik September, Oktober, November. Nah, udah deh. Jadi mereka satu grup. Beres, hasilnya sama ya teman-teman. Kita closekan saja dan save. Lalu selanjutnya di sini klik challenge yang ini. Ya. Terus Crystal Lewis was married, and jadi Crystal Lewis ini udah nikah nih, alhamdulillah. Terus ganti nama akhirnya pakai Taylor. Gunakan find and replace untuk mengganti nama akhirnya si Crystal ini dari Lewis ke Taylor. Hati-hati, hanya ganti yang untuk yang Crystal aja. Kenapa? Soalnya yang Lewis ini ternyata juga ada nih, Joseph Lewis teman-teman. Jadi kita tuh cuma disuruhnya yang Crystal Lewis aja yang ini nih. Dengan cara ini kita klik replace. Find what? Kita klik aja Lewis gitu. Nah, find ini karena ini bukan sasaran kita find next aja. Nah, ini kan sasaran kita. Si Lewis ini kita ubah jadi Taylor. T-nya harus gede. Nah, terus habis itu kita klik aja replace. Beres kan? Terus kita closekan saja. Terus habis itu find and replace lagi. Bio jadi biologi. Biology. Kita replace lagi dengan cara tadi yang sama. Jadi kita bio gitu aja. Kita find next. Nah, ini kita jadi biology. Nah, hati-hati nih jangan mengubah yang major biomedical engineering. Karena soalnya kalau find next
Next. Nah, bio ini karena di sini ada bio, jadi nanti bisa keubah nih jadi biologi. Jadi yang ini jangan sampai ya. Jadi kita satu-satu. Replace. Ini karena enggak, next aja. Replace. Oke, close. Nah, pakai find and replace lagi, tapi ini replace-nya replace all. Jadi replace the physics major to physical science. Jadi ini kita klik replace physics. Nah, ketemu ya. Kita ubah jadi physical science. Nah, kita kopikan sajalah. Nah, kita replace all. Udah. Sip. Close. Nah, bakal sama ya teman-teman. Udah ya, sama. Alhamdulillah. Kita closekan saja. Terus, yang ini. Kita buka dulu practice workbook. Nah, di sini klik challenge. Klik challenge. Nah, terus run the spell check to correct any spelling errors in the workbook. Spelling check. Itu ada di sini. Nah, yes. Nah, bakal muncul kayak gini. Terus benerin nih si coffee sama si medium ini menggunakan suggested spelling. Jadi ini coffee ini di kita suggestionsnya tuh yang ini kita change aja. Change. Terus ignore the spelling suggestion for the word amanizer. Karena ini enggak, jadi ignore aja. Ignore once. Nah, si mediumnya ini kita ubah juga jadi medium, change. Oke. Nah, udah ya, coffee-nya jadi benar, terus mediumnya juga jadi benar. Sudah sama persis, alhamdulillah. Kita closekan saja. Next. Click the East Coast tab at the bottom. East Coast yang ini, klik. Terus di page layout gunakan print titles feature to repeat row 1 at the top and column A at the left. Jadi pakai page layout di sini. Kita pakai print titles. Nah, lalu di sini yang ininya row 1, yang bagian sini ini ya. Nah, sip. Habis itu yang ininya kolom A. Sip. Nah, udah gitu kita oke. Sip. Terus habis itu using the page break preview command, move the break background rows. Oke. Page break preview. Nih. Nah, ini suruh dipindahin yang
di page break yang antara 4748 ini pindahin ke antara 40 sama 41 row ya teman-teman, baris 4748 ini ke 40 sama 41. Nah, udah. Terus habis itu in backstage view, open the print pen. Jadi, nah, print. Gini, lalu change di print pen ini ganti orientasinya jadi landscape. Ini, nah, ini kan asalnya potret jadi landscape. Nah, terus habis itu ganti juga marginnya jadi narrow. Terus habis itu ganti juga scalingnya jadi fit all columns on one page. Ini. Maaf, yang atas. Nah, beres deh. Udah sama persis ya teman-teman. Kita closekan saja. Dan save. Lanjut. Hyperlink. Nah, di sini jadi klik yang challenge-nya. Nah, terus habis itu create a formula in cell D4 di D4 di sini. Formula that multiplies the quantity in B4 with the price per unit in cell C4. Oke, jadi kita kaliin. Caranya sama dengan kurung buka B4. Ini bisa manual kalian ketik sendiri atau ya kan dikali berarti pakai bintang, atau bisa kalian klik ini. Nah, udah gitu kita enterkan saja. Yes. Nah, terus habis itu use the fill handle to copy the formula in cell D4 to cells D5 until D7. Oke, jadi ini kita set. Nah, habis itu ganti price per unit to untuk fried plantains yang ini harganya tuh diganti, yang ada di C6 ini, maaf, diganti ke 2,25. Oke. 2,25. Enter. Terus habis itu ini bakal berubah otomatis ya. Terus habis itu edit formula for the total in D8. So it's also at cell D7. Jadi, nah kalau kita klik ini ternyata cuma sampai D6. Sedangkan diminta ini sampai D7. Berarti kita tinggal tambahkan saja di sini. Tinggal klik plus D7. Enter. Sip. Apakah hasilnya sama? Sama, alhamdulillah. Kita close saja. Terus habis itu di sini. Nah, udah muncul. Nih. Ini klik challenge yang ini. Terus habis itu di sel D7 create a formula that calculates the text for use a cell text rate of 7. Nah, oke. Jadi D7 ini
Terus di sel D8 total for the order in Word, this formula should add cells D3, D7. Oke. Di bagian D8 ini selnya D3 sampai D7. Ya udah, kita tinggal terus habis itu di sel D9 ini pilih formula gunakan formula untuk menghitung total setelah didiskon 10%. If you need a have Oke. Jadi si totalnya ini ya itu kita diskon 10% dulu, berarti kita hitung dulu ya 10% dari total ini itu berapa, sama dengan ini D8 dikali 10%. Yes, segini ya. Terus di total after diskonnya jadi sama dengan yang total ini, kita klik aja, dikurangi si ini, angka ini yang udah didiskon 34,609 625. Kita enter. Yes. Oke, ini kita lihat aja. Apakah hasilnya sama? Jeng. Sama. Kita close saja. Yuk, 2 slide terakhir. Nah, jadi klik paper goods ini ya. Terus di sel D4 ini enter a formula that multiplies the unit price in B4, the quantity in C4, and the tax rate in E2. Oke, jadi suruh hitung nih teman-teman di D4 ini. Kita hitung ini dikali ini dikali ini. Caranya sama dengan klik aja bintang, klik bintang ini. Nah, si E2-nya ini kita ubah dulu dengan cara klik Vn dan F4 secara bersamaan. Kok Vn, Fn dan F4 secara bersamaan. Nah, berubah kan? Kita klik enter. Yes, berubah. Terus habis itu make sure absolute cell reference. Jadi tadi itu pas kita ubah jadi ini nih, yang ini tuh adalah menggunakan absolute cell reference gitu. Jadi terus use the fill handle to copy dari D5 sampai D12. Oke, dari D5 sampai D12 ini pakai fill handle. Sorry. Nah, sip. Terus habis itu kita ganti tax rate di sel E2-nya jadi 6,5%. Kita ganti jadi 6,5%. Ini akan berubah sendiri nanti. Nah, gitu. Udah ya, sama persis. Jadi totalnya berapa? 241 sama. Oke, teman-teman, ini sudah di slide terakhir. Ups.
Oke teman-teman, sekarang sudah masuk ke slide terakhir. Jadi tetap di workbook yang sama. Ini klik the catering invoice. Catering invoice kita klik, terus hapus nilai yang ada di sel C5. Kita delete aja, ya. Terus habis itu dan replace it with a reference to the total cost of the paper goods. Oke, reference to the total. Nih. Oh. Jadi caranya ini sama dengan ini. Klik enter. Yes. Nah. Terus habis itu use the same steps from above to calculate the sales tax for each on the menu order. Jadi di menu order ini pakai step yang sama. The total cost in cell E14 harus terupdate. Nih. Oke, berarti kita hitung dulu. Ini kan belum ditambahin tax atau ini tuh pajak sebenarnya. Jadi sama dengan klik ini kali klik ini kali klik ini. Ini jangan lupa diubah. Kita klik enter. Yes, lalu kita ke bawahkan. Nah, itu berubah ya totalnya. Terus habis itu kemudian di sel C4 di catering invoice ya, C4 ini create a cell reference the total you just calculate, not if you use. Nah, yang tadi yang di menu order ini kita pindahin ke sini. Jadi sama kayak tadi, ini sama dengan kurung buka. Terus tinggal kita klik aja deh, terus kita enter. Yes, udah deh. Nah terus ketika kamu sudah selesai catering, oke. Totalnya sama ya, sama. Oke, beres teman-teman. Jadi seperti itulah sedikit tutorial dari aku. Maaf jika ada banyak sekali kesalahan dan banyak sekali kekeliruan. Semoga kalian bisa paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.